Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akil Zakwan Zulkarnain dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Labong jurusan PGMI semester 1 dengan NPM 201100372. Di sini saya akan menjelaskan tentang penetrasi kebudayaan. Yang dimaksud dengan penetrasi kebudayaan adalah masuknya pengaruh suatu kebudayaan ke kebudayaan lainnya. Penetrasi kebudayaan dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama yaitu penetrasi pasifik. Penetrasi pasifik adalah masuknya kebudayaan dengan jalan damai. Misalnya, masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam di Indonesia. Penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik, tetapi memperkaya hasanah. Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan 1. Akulturasi. Bersatunya dua kebudayaan tanpa menghilangkan unsur aslinya. Contohnya, Candi Borobudur, yang merupakan perpaduan antara kebudayaan Indonesia dengan kebudayaan India. Yang kedua, asimilasi. Asimilasi artinya bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. Yang ketiga, sintesis artinya bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan aslinya. Yang kedua, penetrasi violante atau penetrasi kekerasan, yaitu masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Contohnya, masuknya kebudayaan barat ke Indonesia pada zaman penjajahan, disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. Selanjutnya, cara pandang terhadap kebudayaan. Kebudayaan sebagai peradaban. Saat ini, kebanyakan orang memahami gagasan budaya yang dikembangkan di Eropa pada abad ke-18 dan awal abad 19. Sebagai contoh, jika seseorang berpendapat bahwa musik klasik adalah musik yang berkelas, elit, dan bercitra rasa seni, sementara musik tradisional dianggap sebagai musik yang berkampungan dan kuno, maka timbul anggapan bahwa ia adalah orang yang sudah berkebudayaan. Orang menggunakan kebudayaan dengan cara ini tidak percaya dengan adanya kebudayaan yang lebih eksis. Mereka percaya bahwa kebudayaan hanya ada satu dan menjadi tolak ukur norma dan nilai seluruh dunia. Yang kedua, kebudayaan sebagai sudut pandang umum. Pemikiran ini menganggap suatu budaya dengan budaya lain memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing. Karenanya, budaya tidak bisa dibandingkan. Meskipun begitu, gagasan ini masih mengakui adanya pemisahan antara kebudayaan dengan tidak berkebudayaan atau kebudayaan primitif. Yang ketiga, kebudayaan sebagai mekanisme stabilitas. Teori-teori yang ada saat ini menganggap bahwa suatu kebudayaan adalah sebuah produk dari stabilitas yang melekat dalam tekanan evolusi menuju kebersamaan dan kesadaran bersama dalam suatu masyarakat, atau bisa disebut dengan tribalisme. Kebudayaan di antara masyarakat. Ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat ketika berhadapan dengan imigran dan kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan aslinya. Yang pertama, monokulturalisme. Kedua, leitkultur. Ketiga, melting pot. Yang terakhir, multikulturalisme. Kebudayaan menurut wilayahnya. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, hubungan dan saling berkaitan kebudayaan-kebudayaan di dunia saat ini sangat tinggi. Selain kemajuan teknologi dan informasi, hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, migrasi, dan agama. Contohnya wilayah Amerika. Kebudayaan di benua Amerika dipengaruhi oleh suku-suku asli benua Amerika, orang-orang dari Afrika terutama di Amerika Serikat, dan para imigran Eropa terutama Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Dan masih banyak lagi wilayah-wilayah yang terpengaruh seperti Asia, Afrika, Australia, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika Utara. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.